Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aga Aligar, dan di sini saya akan coba untuk menerangkan bagaimana boot manager pada sistem operasi Linux. Di sini saya menggunakan Ubuntu 10.10, dan saya akan coba menerangkan kepada Anda apakah itu boot manager, group, dan Lilo. Sebelumnya saya sudah membuat suatu dokumen txt, dan di sini saya akan coba memanggilnya melalui terminal. Ya, di sini saya akan coba menerangkan bagaimana apa itu boot manager, group, dan Lilo. Boot manager adalah suatu aplikasi yang dimiliki setiap sistem operasi yang digunakan untuk multiple boot. Dengan boot manager ini kita dapat mengatur proses booting, yaitu pada saat menyalakan. Jadi di sini boot manager adalah suatu aplikasi ya yang dimiliki oleh sistem operasi digunakan untuk dual boot. Jadi dual boot ini maksudnya adalah kita dapat menggunakan satu atau lebih dua atau lebih sistem operasi yang kita miliki di kernel. Jadi akan dapat dibaca. Misalnya kita mempunyai sistem operasi Windows XP dan Linux Ubuntu, kita dapat menggunakan keduanya, namun tidak bisa digunakan secara langsung seperti halnya VirtualBox ini. Lalu yang kedua adalah group. Group adalah suatu program untuk melakukan bootloader. Artinya adalah saat masih dijalankan, maka akan memuat seluruh BIOS yang ada pada komputer itu. Grup ini sering digunakan pada sistem operasi Linux karena lebih mudah pengoperasiannya. Ya, di sini katakan bahwa bootloader ya tadi. Bootloader ini adalah seperti boot manager, sama ya. Bootloader menurut sama. Nah, maksud tadi dikatakan hampir digunakan oleh sistem operasi Linux karena pada sistem operasi Linux mulai dari generasi pertama hingga terakhir ini Linux Mint 14 di sini menggunakan grup. Jadi karena memang grup ini mudah ada pengoperasiannya. Lalu yang terakhir adalah Lilo. Lilo adalah bootloader yang dikembangkan untuk Linux. Nah, Linux di sini adalah Linux Red Hat, yang dimana Linux Red Hat dan pendistribusiannya ini memang agak rumit jika dibandingkan dengan grup. Ya, saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana perbedaan dari Linux pada grup yang berbeda. Jadi saya menggunakan dua distro Linux. Yang pertama adalah Ubuntu, lalu yang kedua adalah Mint. Dan di sini saya sudah mendowngrade Linux Mint menjadi grup 1 dan Ubuntu pada grup 2 di Linux ya. Bisa dilihat bahwa agak rumit pada grup 1. Saya sudah menginstal grup 1 ya. Dan untuk mengedit atau mengotak-atiknya memang agak rumit karena banyak sekali kode-kode pada grup 1 ya. Sementara untuk grup 2 saya menggunakan Ubuntu. Ya, di sini terlihat lebih mudah untuk kita cerna ya. Terlihat bahwa hanya beberapa kode-kode komen, tidak terlalu rumit bagi Anda yang pemula. Jadi untuk grup 1 tadi sangat rumit, Anda harus paham segala kode-kodenya. Sementara untuk grup 2 Anda tidak perlu untuk memahami seluruh isi kode komen pada grup 2. Nah, Anda pun sendiri sudah bisa untuk menerka-nerka bahwa apa saja maksud dari komen-komen ini. Jadi saya di sini sudah menjelaskan bagaimana perbedaan antara grup 2 dan grup 1. Ya, setelah sebelumnya saya sudah menerangkan pada Anda bagaimana dan apa itu boot manager, grup, dan Lilo. Maka di sini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan dari grup tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, grup ini agak
dan saya kan dan agak memang gampang ya grup ini untuk mengkonfigurasinya, dan saya akan mencoba untuk menghidden grup yang sudah ada tadi. Nah, caranya adalah ya, di sini saya membuka grup yang ada di folder etc, dan di dalam folder default pada di folder etc. Nah, ini adalah kode-kode yang dimana kita akan coba ubah. Nah, untuk mengubah agar grup itu terhidden atau tersembunyi, maka yang Anda butuhkan adalah untuk mengubah pada grup hidden timeout ini. Jadi agar pada nantinya saat booting itu tidak akan terlihat grup hiddennya. Jadi memang pada operating system ini sudah diatur agar terhidden, tetapi caranya agar di unhidden itu adalah menambahkan tanda pagar di sini. Lalu Anda save. Ya, itu adalah cara untuk unhidden ya. Sementara kita menghidden, jadi cukup Anda hapus tanda pagar tadi. Lalu nanti setelah Anda save, Anda keluar dari geditnya, lalu Anda ketikkan update grup. Nah, nanti akan mengupdate grup yang sudah ada di sini ya. Nah, berarti sudah terhidden tadi yang sudah kita update tadi. Oke, setelah sebelumnya kita sudah bisa untuk menyembunyikan grup pada sistem operasi Linux, dan saatnya sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana mengubah grup 2 pada Linux menjadi grup 1, atau dalam bahasa kerennya bisa disebut downgrade. Nah, ada beberapa step yang harus Anda lakukan, dan ini membutuhkan koneksi internet yang sangat baik. Saya akan memulainya untuk mendemonstrasikannya. Ya, di sini saya mengubah grup ini ya, grup awalnya pada defaultnya pada sistem operasi ini menjadi old. Maksudnya old di sini adalah kita mencoba untuk mengubah versi lamanya. Ya, selanjutnya kita akan, setelah kita sudah membuat seperti ini, kita akan menghapus grup kedua yang sudah ada. Jadi langkahnya seperti ini.
sini grup 2 sudah filter package implied group 2 can't be removed. The following will be removed group PC. Nah, grup 2 memang tidak bisa dihapus karena memang tidak ada ya. Maka grup PC yang akan dihapus. Dan words di sini adalah suatu komen di mana mencegah untuk di otak-atiknya pada saat proses for removal. Nah, itu kita klik. Nah, pada bagian ini ada peringatan untuk mengubah grup PC ini dan bisa dibaca. Masalah di sini adalah ketika kita tidak pada saat untuk meremove grup 2 ini, ketika kita tidak menginstal bootloader yang lain, maka sistem ini tidak bisa untuk diboot lagi atau tidak bisa dinyalakan. Kita klik yes. Nah, proses removal sudah selesai. Setelah kita akan mencoba untuk menginstal grup yang baru. Nah, di sini kita membutuhkan koneksi internet yang cukup baik. Ya, memang di sini kita tidak bisa install karena memang package tidak ada, tapi tidak apa-apa. Saya akan memberitahu caranya. Terus setelah Anda selesai menginstal, maka selanjutnya Anda update. Seperti biasa, update group ya. Nah, setelah Anda update grup, lalu langkah selanjutnya adalah Anda menginstal pada hard disk Anda. Jadi setelah Anda remove tadi, setelah Anda install, lalu Anda update, lalu sudah update ya, karena memang tidak ada filenya, jadi saya install. Lalu Anda ketikkan grup, install pasti daripada harddisknya nanti. Nah, jadi setelah terinstall, Anda pilih lokasi untuk menginstal grupnya, lalu Anda bisa langsung menggunakan boot loader yang grup 1. Ya, saya akan mencoba untuk mengubah grup menjadi Lilo. Di sini saya menggunakan Linux Mint. Dan kita coba buka terminal untuk mengubah dan menjadikan Lilo sebagai bootloader kita. Ya, setelah proses download selesai, ada peringatan bahwa harus proses dan eksekusi dari SBIN Lilo ini. Karena jika tidak kita konfigurasikan, maka Lilo tidak akan bekerja pada sistem operasi ini. Kita oke.
proses sintaksis sudah selesai. Lalu kita untuk langkah selanjutnya seperti yang dikatakan tadi sudah diperingatkan oleh sistem, maka kita harus upgrade pada SBIN Lilo. Sekarang saya akan coba untuk update ya. Ya, sudah terupdate. Maka selanjutnya kita akan coba untuk mengkonfig. Setelah muncul layar seperti ini, kita konfigurasikan yang kita inginkan. Ya, setelah Anda membuka, maka Anda ketikkan komen seperti ini, lalu Anda save. Setelah itu kita OR. Nah, setelah kita mengupdate konfigurasi tadi, kita coba untuk ya, fatal karena tidak ada file. Namun di sini sudah diartikan bahwa Lilo sudah terinstall dengan baik di sistem operasi Linux Mint 12 seperti ini. Jadi untuk komen-komennya seperti itu, lalu grup sudah terganti oleh Lilo. Ya, oke, selanjutnya saya akan coba menerangkan daftar apa saja yang ada pada grup, dan sudah saya buka tadi. Nah, ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang grup default hingga grup CMD lain Linux itu. Jadi grup default sama dengan 0 itu adalah menentukan OS yang akan menjadi default ketika proses booting. Jadi jika Anda memiliki 2 atau lebih OS, maka Anda bisa mendaftarkan OS tersebut ada di urutan keberapa. Jadi semisal jika grup default itu sama dengan 0, berarti dia adalah urutan pertama. Jika dia sama dengan 1, berarti dia adalah urutan kedua, dan begitu seterusnya. Nah, untuk yang kedua, grup hidden timeout ini adalah menentukan berapa lama menu grup ketika booting dan akan ditampilkan, sehingga dalam rentang waktu tersebut kita bisa memilih OS yang terinstall di dalam PC. Jika waktu yang ditentukan telah habis, maka PC akan masuk ke dalam sistem operasi default yang telah dicari. Nah, jadi ketika OS yang kita pilih itu ada beberapa yang kita tidak pilih, maka dia akan langsung memilih untuk mencari OS yang paling lama. Ya, sementara untuk grup hidden timeout quiet ini adalah memilih, saat kita memilih true, maka dia akan merujuk pada poin kedua, ini grup hidden timeout, dan jika dia false, maka dia tidak merujuk, akan langsung pemilihan. Sebenarnya timeout quiet ini adalah untuk menentukan bagaimana tampilnya countdown atau tidak. Jadi dia akan memanggil group hidden timeout ini untuk dijalankan. Nah, selanjutnya adalah group timeout. Group timeout ini merupakan komen yang mempunyai hampir sama seperti komen kedua, namun
menentukan berapa lama waktu yang akan disediakan oleh PC untuk memberikan user untuk memilih OS. Jadi diberikan oleh OS oleh PC diberikan waktu untuk memilih OS apa yang sekiranya yang lebih yang akan user pilih untuk dijalankan. Nah, selanjutnya ada grup distributor. Grup distributor di sini merupakan komen yang mengandung nama sistem operasi yang PC kita miliki di sistem untuk ditampilkan di menu grup pada saat booting. Jadi semisal saya memiliki nama sistem operasi Linux, maka nanti yang nama muncul adalah Linux, karena seperti dijelaskan di sebelumnya bahwa komen ini mengandung nama-nama seperti sistem operasi yang PC kita miliki. Jadi misal saya mempunyai Ubuntu 10.10, nanti akan muncul Ubuntu 10.10 seperti itu. Dan selanjutnya untuk grup cmd-line Linux default itu adalah membunyikan proses sesaat setelah kita memilih sistem operasi yang digunakan. Jadi sesaat setelah kita memilih sistem operasi apa yang kita akan gunakan pada PC kita, sistem akan melakukan proses menunggu. Tetapi ketika di sini quiet splash, maka sistem menunggu tidak terlalu lama karena quiet splash sendiri agak cepat. Lalu yang terakhir, komen cmd-line Linux merupakan untuk mengimport versi dari sebuah kernel. Jika komen ini diaktifkan, maka sistem operasi yang digunakan untuk memiliki dua mode, yaitu normal dan recovery mode. Jadi saat memilih sistem operasi, kita bisa memilih untuk memilih mode normal atau memilih mode recovery. Jadi untuk cmd-line Linux yang ini. Oke, itu untuk beberapa penjelasan tentang kode-kode pada grup. Ya, selanjutnya kita akan mencoba untuk bermain dual boot. Sebelumnya saya sudah menginstal Windows XP dan Linux Ubuntu, dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi Windows XP berada pada urutan terakhir, sementara Ubuntu yang sedang digunakan pada urutan pertama. Jadi kita jalankan Ubuntu-nya. Ya, seperti halnya tadi saya menggunakan Ubuntu 10.10. Oke. Ya, tampilannya seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk otak-atiknya di terminal. Dan saya akan mencoba untuk membuat default OS yang di load pada awal tadi itu adalah menjadi Windows XP. Ya, tampilannya.
pada grup default ini terus angka 0, dimana sebelum saya jelaskan sebelumnya adalah merujuk pada urutan pertama pada sistem operasi yang ada di sistem. Dan angka ini merujuk pada sistem operasi Linux Ubuntu 10.10 tadi. Nah, saya tadi kan kita di awal melihat ada 5 macam, ada 5 urutan, dan Windows XP berada pada urutan kelima. Dan maka saya akan coba untuk menggantinya menjadi 4, karena 4 itu mewakili urutan sistem operasi kelima. Kita save. Setelah selesai, setelah kita save, kita hapus, lalu kita update. Ya, sudah seperti ini on Microsoft Windows XP Professional on Dev SDA 1. Udah, kita akan coba meribut ya. Setelah kita ribut. Kita berangkat seperti ini. Jadi Windows XP pada kita ke akhir, dan dia memilih itu sebagai primary-nya. Jadi kalau saya tadi segera untuk memilihnya, maka Windows XP lah yang nanti akan diboot oleh bootloader menjadi tampilan jadi Windows XP. Jadi seperti itu. Ya, kita sudah tahu caranya untuk mengubah bootloader untuk memilih Windows XP sebagai urutan pertama dalam pemilihannya. Sekarang kita coba untuk mengubah boot time-nya seperti tadi ya. Terus selama 10 detik, jika Anda tidak memilih salah satu dari yang maka sistem akan memilih sistem operasi yang sudah diatur tadi oleh sistem. Ya, jadi karena kita tadi unlock ya timeoutnya, sekarang kita ubah timeoutnya menjadi 9 detik di sini ya. Kita save. Sudah, terus update. Ya, sudah selesai. Sekarang kita akan coba untuk mengubah warna tulisan menjadi biru dan background menjadi warna putih. Ini caranya bersama dengan mengubah pada CMD. Kita coba mengubahnya. Ini wallpaper bisa kita ganti nanti sesuka kita untuk
uh, di mana kita menyimpan gambarnya. Lalu normal ini adalah tulisannya, lalu highlight adalah backgroundnya ya. Sepertinya Anda mengenal dengan kode-kode seperti ini ya. Ini adalah seperti kode pada huruf yang Java. Oke, nah kita skip color di sini. Ada white black dan black light gray. Kita coba untuk menggantinya untuk supaya tulisannya menjadi biru dan putih. Ya, kita save. Yes. Setelah itu kita update code-nya. Sudah itu. Nah, setelah itu update, maka akan tulisannya akan berubah seperti yang sudah tidak atur lagi ya. Ya, biru tadi ya, dengan kata aktif kita akan biru lagi. Ya, kembali lagi. Jadi seperti itu cara untuk mengubah tampilan tulisan yang Anda inginkan. Jadi warnanya bisa saja Anda ganti, misalkan Anda suka warna merah, tidak bisa ganti merah, lalu bisa Anda ganti backgroundnya dengan warna lainnya, misalkan warna seperti selain putih tadi bisa hitam, atau bisa mungkin hijau, bisa mungkin kuning, dan sebagainya. Ya, berikutnya kita coba demonstrasikan bagaimana mengubah background dengan melakukan Pinterest. Ya, kita buka terminal dulu. Kita seperti biasa. Nah, setelah di sini kita ketikkan kode tadi ya. Nah, di sini. Jadi kita akan mengaturnya pada seperti ini ya. Nah, jadi saya ganti menjadi tadi di sini ya, memang logo Pinterest. Jadi kita tidak bisa karena tidak akan dibaca oleh akan berubah ekstensi file menjadi .png. Jadi berubah .png. Nah, seperti ini. Kita save, terus lalu seperti biasa nanti ya. Jadi
setelah kita update grupnya selanjutnya, ya sudah 1000. Oke, jadi tadi ada yang kurang, jadi saya tadi kurang satu lagi kode destinasi ya, ada di pictures karena tadi saya coba tidak berhasil, jadi saya ulang lagi, saya save tadi ya, save sip. Lalu kita update. Oke, sudah kita coba reboot. Ya, jadi kita sudah gantikannya, ganti workbook. Maksudnya kita coba untuk ganti tulisan. Nah, sudah splash screen ada splash screen pada itu tadi dia. Nah, caranya sama seperti tadi, ubah splash screen jadi magenta seperti biasa. Kalau kita coba ya, kita coba di sini. Nah, yang kita ubah adalah pada saat color di bawah ini. Nah, kita ubah. Jadi kita ubah blue dan white. Jadi kita coba untuk menggantinya dengan warna magenta pada keduanya. Oke, save. Seperti biasa kita itu. Ya, udah seperti ini tadi ya. Seperti ini. Magenta. Jadi sekian tutorial selanjutnya. Ada berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan saat Anda meletakkan password pada grup dan letak-letak yang berbeda. Oke, sebelumnya saya sudah membuat catatan kecil untuk saya tampilkan kepada Anda. Ya, jadi password jika diletakkan di awal sebelum title OS manapun itu tidak dapat diubah ketika grup tampil. Bisa harus melakukan password tersebut dahulu dengan command P. Jadi ketika Anda memilih di antara Ubuntu dan Windows XP misalnya, Anda tidak serta-merta langsung untuk login kepada sistem operasi tersebut, melainkan Anda harus masukkan password yang sudah Anda setting di awal. Lalu yang kedua, semua baris di bawah title. Ini mengharuskan user memasukkan password ketika logon ke sistem operasi yang dipilih. Jadi bersifatnya wajib untuk setiap sistem operasi. Misalkan Anda memiliki Ubuntu 10.10, Linux Mint, dan Windows XP, Anda diharuskan untuk memasukkan password pada ketiga sistem operasi tersebut. Lalu yang ketiga diletakkan di awal sebelum title OS manapun, dan satu baris di bawah title ditambah baris ini ditambah ya, maaf, tambah baris berikut log. Hampir sama dengan poin 1, hanya saat kita log on kita diarahkan pada tampilan awal grup memasukkan password dengan command P. Jadi hampir sama seperti poin 1 ya, namun kita tidak langsung
login pada sistem operasi tersebut, tapi kita dibawa dulu ke halaman grup. Itu halaman awalnya. Lalu yang terakhir diletakkan di awal sebelum titel OS manapun, dan juga di satu baris bawah efek. Sistem akan menanyakan password login. Nama password menu dan sistem operasi berbeda. Jadi yang Anda masukkan di sini adalah password login. Ini adalah yang Anda masukkan adalah password sistem ya. Tapi pada saat password menu Anda masukkan itu berbeda dengan password yang Anda ketik sebelumnya. Jadi demikian video yang untuk menjelaskan bagaimana perbedaan ketika password diletakkan. Ya, yang terakhir adalah saya akan menunjukkan bagaimana saya akan unhidden konfigurasi grup yang setelah saya hidden awal tadi. Ya, di sini terdapat tanda pagar. Tanda pagar ini menandakan bahwa ini sudah terhidden ya. Anda tinggal menghapus tanda pagar itu, lalu Anda save, lalu Anda update grup yang sudah Anda edit tadi. Maka akan secara otomatis sistem akan mengupdate grup yang tadi sudah kita ganti konfigurasinya. Lalu saya akan menjelaskan kenapa grup itu bisa rusak. Jadi yang pertama, bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, sistem files yang tidak kompatibel. Sistem files tidak kompatibel maksudnya adalah hal ini biasa disebabkan oleh sistem file yang korup atau di dalam konfigurasi grup. Jadi ada salah satu atau lebih sistem file pada grup yang memang sudah tidak bisa digunakan lagi atau korup. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem file tersebut sudah rusak. Atau kemungkinan yang kedua adalah ada kesalah kompatibilitas sistem file. Maksudnya di sini adalah sistem file tidak bisa membaca seluruh file. Beberapa sistem file yang membaca kode di grup mempunyai batas panjang file yang bisa dibaca. Kesalahan ini terjadi ketika user menggunakan file yang melebihi batas. Jadi grup ini meskipun dia bisa meload beberapa sistem operasi, tapi juga dia memiliki batasnya. Jadi jika Anda memiliki beberapa sistem file yang memang sudah melebihi kapasitas dari sistem, maka grup akan error dan kemungkinan tidak bisa dijalankan. Oke, cukup sekian video tutorial lanjutan Ubuntu atau Linux. Sampai berjumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.